Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aulia Alimuddin, NIM 2204045020113 dari kelas A jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini akan memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Teori BK Belajar yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Amirullah SPD MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait pencegahan masalah belajar prokrastinasi dan juga peningkatan keterampilan belajar siswa dengan cara belajar dengan menggunakan mind mapping. Nah, adapun agenda yang akan dibahas pada video kali ini yaitu pengertian prokrastinasi, faktor penyebab prokrastinasi, pencegahan prokrastinasi, pengertian mind mapping, manfaat mind mapping, teknik pembelajaran mind mapping, dan yang terakhir yaitu ada aktivitas pendukung. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian prokrastinasi. Nah, secara etimologi, kata procrastination berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata kerja procrastiner, yaitu kombinasi dari kata pro yang bermatra menuju gerak dengan kata crastinus yang berarti milik hari esok. Secara harfiah, prokrastinasi berasal dari bahasa Latin procrastinat atau procrastiner yang berarti defer till the morning, yaitu menunda sampai besok pagi. Makna kata tersebut diperoleh dari asal kata pro yang berarti forward dan crastinus yang berarti belonging to tomorrow, sehingga pengertian prokrastinasi pada dasarnya merujuk pada pengertian kecenderungan untuk menunda atau bahkan menghindar melakukan suatu kegiatan sampai besok hari atau bahkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, prokrastinasi atau menunda-nunda dapat diartikan dengan kecemasan dan ketakutan terhadap kegagalan. Menunda-nunda dianggap sebagai hambatan siswa dalam mencapai kesuksesan akademik karena dapat menurunkan kualitas dan kuantitas pembelajaran, menambah tingkat stres, dan juga berdampak negatif dalam kehidupan. Nah, adapun faktor penyebab dari prokrastinasi diungkapkan oleh Chandra Ujang, Mungin Edi Wibowo, dan Ninik Setiowani tahun 2014 menyebutkan faktor-faktor yang menjadi penyebab prokrastinasi akademik pada siswa, yaitu ada 5. Yang pertama, karena kondisi fisik. Nah, kondisi fisik ini berhubungan dengan ketahanan tubuh siswa. Yang kedua yaitu kondisi psikologis, di mana ini berhubungan dengan konsep diri yang ditanamkan dalam diri siswa tersebut. Yang ketiga, kondisi keluarga, di mana hal ini berhubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh orang tua atau reward yang diberikan oleh orang tua siswa terkait proses pembelajaran anaknya. Yang keempat yaitu lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah ini berhubungan dengan teman sebaya dan juga bagaimana cara guru menjelaskan terkait materi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat juga ini menjadi salah satu faktor penyebab dari prokrastinasi dikarenakan mungkin saja lingkungan tempat tinggal siswa tersebut tidak kondusif untuk dilakukannya proses pembelajaran. Nah, adapun pencegahan prokrastinasi yaitu yang pertama pendekatan internal. Berbagai hal pada diri individu perlu dievaluasi di mana letak hambatan diri sehingga melakukan prokrastinasi akademik tersebut. Apakah berasal dari kondisi fisik ataukah dari segi faktor-faktor psikologis. Nah, yang kedua yaitu pendekatan eksternal. Artinya, upaya mengatasi prokrastinasi akademik tersebut melalui berbagai upaya yang dilakukan, terutama berbagai hal yang ada pada di luar individu. Nah, hal ini karena penyebab prokrastinasi ada di luar individu, namun demikian, faktor-faktor di luar individu tidak serta-merta dapat diubah. Banyak diantaranya
Hal tersebut bersifat alamiah sehingga tidak dapat diubah. Nah, adapun tips dari pencegahan prokrastinasi ini dari segi preventif yaitu menentukan tujuan yang jelas, membuat pekerjaan yang lebih kompleks, mengevaluasi diri, dan juga menghindari harapan di luar jangkauan. Nah, yang kedua dari segi pengembangan yaitu memiliki waktu yang cukup untuk berubah, membuat jadwal secara teratur, memberikan hadiah pada diri sendiri, dan yang terakhir yaitu bersikap positif. Nah, adapun dari segi kuratif yaitu yang pertama, memanfaatkan diri, memberi instruksi pada diri sendiri, dan memulai mencoba untuk berubah. Nah, adapun langkah penanganan prokrastinasi yang diungkapkan oleh Gunaria tahun 2011 yaitu yang pertama, telaah sikap diri terhadap tugas, yang kedua, penyelesaian diri dengan tugas, yang ketiga, hindari perasaan terbeban, dan yang terakhir, hindarkan diri dari perfeksionis. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan mind mapping. Bagaimana meningkatkan keterampilan belajar siswa dengan cara menggunakan mind mapping. Adapun pengertian mind mapping sendiri itu diungkapkan oleh Buzan tahun 2008 bahwa mind mapping adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. Nah, mind mapping ini mengembangkan cara berpikir divergen dan berpikir kreatif. Mind mapping yang sering kita sebut dengan peta konsep adalah alat berpikir organisasional yang sangat hebat yang juga merupakan cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi tersebut ketika dibutuhkan. Nah, mind mapping atau biasa kita sebut dengan peta pikiran atau peta konsep merupakan salah satu modal pembelajaran yang didasarkan pada cara kerja otak, di mana model pembelajaran karena mind mapping ini berupa urutan atau langkah-langkah yang sistematis. Nah, mind mapping didasarkan pada cara kerja otak sebagai alat untuk menyimpan informasi. Nah, adapun manfaat dari mind mapping ini diungkapkan oleh Halimah tahun 2008, mengungkapkan bahwa mind mapping memberikan banyak sekali manfaat seperti memberikan pandangan menyeluruh terkait pokok masalah atau area yang luas. Selanjutnya yaitu memungkinkan kita merencanakan rute atau membuat pilihan-pilihan dan mengetahui kemana kita akan pergi dan di mana kita berada. Nah, sementara itu, Mustami tahun 2009 juga mengungkapkan bahwa mind mapping dapat bermanfaat untuk seperti merangsang bekerjanya otak kita dengan sinergis, membebaskan diri dari seluruh jeretan aturan ketika mengawali belajar, membantu seseorang mengalirkan diri tanpa hambatan, membuat rencana atau kerangka cerita, mengembangkan sebuah ide, membuat perencanaan sasaran pribadi, memulai usaha baru, meringkas isi sebuah buku, bersifat fleksibel, dapat memusatkan perhatian, meningkatkan pemahaman, dan yang terakhir yaitu menyenangkan dan mudah diingat. Nah, adapun teknik pembelajaran mind mapping. Nah, sebelum membuat peta pikiran atau mind mapping dibutuhkan beberapa bahan, yaitu seperti kertas kosong tak bergaris, pena dan pensil warna, serta otak dan juga imajinasi. Nah, Buzan tahun 2008 mengemukakan bahwa ada 7 langkah untuk membuat peta pikiran atau mind mapping, yaitu yang pertama, memulai dari bagian tengah permukaan. Yang kedua, menggunakan gambar untuk gagasan sentral. Yang ketiga, menggunakan warna pada seluruh mind mapping. Yang keempat, menghubungkan cabang utama ke gambar sentral dengan cabang-cabang tingkat seperti tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Yang selanjutnya, membuat cabang mind map dengan bentuk melengkung bukan berbentuk lurus. Dan yang keenam, menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Dan yang terakhir, menggunakan gambar di seluruh mind mapping. Nah, adapun aktivitas pendukung dari layanan ini yaitu di mana peserta didik
latihan untuk membuat mind mapping. Nah, setiap peserta didik membuat mind mapping dengan tema rencana masa depan. Peserta didik membuat mind mapping dengan sekreatif mungkin dan juga menarik mungkin. Hasil mind mapping yang dibuat oleh peserta didik tersebut dipresentasikan di kelas. Nah, adapun contoh mind mapping dengan tema rencana masa depan yang sudah saya buat seperti yang tertera pada layar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.